banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Berawal dari permintaan Presiden Jokowi dalam salah satu acara yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu, penindakan perusahaan pinjaman online alias pinjol tak berizin semakin gencar. Seperti halnya Polda Jawa Barat bersama Polda DI Yogyakarta yang menggerebek kantor perusahaan pinjaman online di Sleman, Yogyakarta. Saat digerebek, polisi mendapati para karyawan yang sebagian besar bertugas menjadi operator sekaligus penagih utang alias debt collector. 89 orang ditangkap dan pada Jumat siang dibawa ke Mapolda Jawa Barat. Guna penyelidikan atas laporan korban yang merasa terancam oleh para operator pinjol ilegal ini, polisi juga turut menyita sekitar 105 komputer dan puluhan kendaraan sebagai barang bukti. Bareskrim Polri juga menangkap 8 tersangka dari pengungkapan kasus pinjaman online ilegal yang tersebar di sejumlah wilayah DKI Jakarta dan Tangerang. Ke-8 tersangka ini rata-rata merupakan operator pesan singkat yang bertugas mengirim pesan bernada ancaman kepada peminjam. Polisi mengungkap besaran gaji hingga nominal akomodasi dari ke-8 tersangka ini. Antara 15 sampai dengan 20 juta per bulan. Ya, untuk tempat tinggal, akomodasi disiapkan oleh si pendana tadi. Menanggapi maraknya pinjaman online ilegal, OJK bersama Kominfo dan Polri telah menutup ribuan akun pinjol ilegal. Dan Kementerian Kominfo akan menghentikan sementara izin pendirian perusahaan pinjaman online atau fintech P2P lending. Dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem online ya untuk pinjaman penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Semoga langkah-langkah tegas pemerintah dan pejabat berwenang terus gencar dilakukan tanpa kompromi. Masyarakat juga semestinya lebih bijak dalam memilih dan memilah aplikasi pinjaman yang dapat menjadi penolong di kala sulit, bukan membuat tambah melilit. Aturan ketat pembuat jera perusahaan pinjol nakal juga diperlukan agar tak ada lagi pengguna yang dirugikan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejak Presiden Joko Widodo menyinggung masalah pinjaman online ilegal, kepolisian pun bergerak semakin cepat untuk menindak pinjol yang tidak memiliki izin. Pasalnya banyak korban, salah satunya adalah akibat penagihan yang jauh sebelum jatuh tempo dan tanpa beretika. Lalu bagaimana mengawasi dan juga menindak industri teknologi finansial peer-to-peer lending ilegal ini? Bagaimana pula mencari keadilan bagi korban? Kami akan membahasnya bersama dengan ada salah satu korban pinjol ilegal, ada Tita Putri Winata, dan kemudian juga ada Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Togam L. Tobing, dan juga ada ahli hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Kang Asep, kemudian Pak Togam dan juga Mbak Tita. Selamat pagi. Sehat semuanya? Sehat. Sehat selalu, sehat. Baik, kita harusnya bersama dengan Tita pagi hari ini, masih kami tunggu untuk bisa bergabung tentu saja lewat Zoom. Saya pagi hari ini ingin ke Pak Togam dulu nih kalau begitu, terkait dengan ada instruksi dari Presiden yang muncul untuk menekan hal ini. Kemudian polisi juga bergerak. Kalau dari OJK, dari pengawas, bagaimana sejauh ini? Ya, kami dari Satgas Waspada Investasi sangat mengapresiasi bagaimana saat ini pemberantasan yang dilakukan oleh berbagai elemen kementerian lembaga tentunya. Statement Pak Presiden menjadi perhatian yang serius bagi kita untuk lebih meningkatkan upaya-upaya pemberantasan pinjol ilegal ini. Satgas Waspada Investasi sudah melakukan pemberantasan ini sejak munculnya pinjol ilegal di 2018. Langkah konkretnya apa, Pak? Saat ini, bagaimana, Bu? Langkah konkretnya seperti apa? Ya, jadi Satgas Waspada Investasi sudah memberantas 3.515 pinjaman online ilegal. Kami umumkan ke masyarakat, kemudian kami blokir situs web aplikasi, kemudian kami sampaikan laporan informasi kepada polisian. Di sisi lain, kepada
masyarakat juga kami secara berlanjut melakukan edukasi agar mereka bisa terhindar dari pinjol ilegal dengan 4 tips yang kami sampaikan. Apabila masyarakat meminjam secara online, perhatikan yang pertama, pinjam hanya pada pinjaman online yang legal atau terdaftar di OJK. Daftarnya bisa dilihat di website ojk.go.id. Ada Yang 106 kedua, benar Pak? masyarakat 106 atau lebih? Iya, saat ini ada 106 pinjaman online yang terdaftar di OJK yang bisa dilihat di website OJK. Kemudian yang kedua, kami meminta ke masyarakat agar meminjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar. Karena apa? Masyarakat kita yang terjebak saat ini adalah karena memang melakukan pinjaman gali lubang tutup lubang. Oleh karena itu, ini juga mengubah perilaku masyarakat tentunya agar meminjam sesuai kemampuannya. Yang ketiga, pinjaman online ini kan tujuannya baik sebenarnya, yang legal ya. Oleh karena itu diharapkan masyarakat menggunakan untuk kegiatan produktif sehingga bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Dan yang keempat, pinjaman ini perlu kita ketahui bahwa ini adalah perjanjian perdata ya. Oleh karena itu masyarakat yang meminjam secara online agar memperhatikan dulu manfaat, risiko, kewajibannya sebelum sepakat pada perjanjian itu. Oke. Sebelum jauh kita bahas soal tadi perjanjian-perjanjian sebelum kemudian melakukan pinjaman, saya ingin ke Mbak Tita dulu. Mbak Tita sudah bergabung bersama dengan kami saat ini. Selamat pagi Mbak Tita. Mbak Tita, selamat pagi. Sepertinya audionya belum dinyalakan ya. Mbak Tita, bisa dengar suara saya? Iya, bisa. Selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Tita adalah salah satu orang yang juga menjadi korban terjerat begitu dalam pinjol ilegal. Boleh diceritakan seperti apa awalnya dan dari mana kemudian dapat akses ke pinjaman-pinjaman online ilegal ini? Iya, awalnya saya itu pertama pinjam itu tuh saya tuh kan cuma aplikasi satu pinjaman ilegal. Terus udah gitu saya tuh yang pinjamannya tuh durasinya tuh cuma hanya 1 minggu, 8 hari, dan paling lama tuh 10 hari. Nah, saya pernah minjem pertama 500.000 langsung dipotong di bunga di awal. Setelah itu 1 minggunya saya langsung harus bayar 750.000. Itu bunganya aja udah hampir 30% lebih. Minjamnya berapa waktu itu Mbak Tita? Minjemnya 500, terus langsung dipotong. Yang saya dapetin itu cuma 375. Oke. Dan dalam waktu 1 minggu harus mengembalikan 750.000. Iya, itu bilangnya tuh saya kan langsung konfirmasi, kan langsung ada WA juga. Terus dia bilang biaya admin. Terus akhirnya 1 minggu itu saya masih bisa kebayar. Nah, terus saya pinjam lagi dong. Saya pinjam lagi dengan dapat naik limit jadi 800.000. Terus yang saya dapetin cuma 530. Terus yang saya harus bayarkan 1 juta. Oke, itu di pinjol yang sama atau yang lain lagi? Iya, pinjol yang sama. Pinjol yang sama, berarti 2 kali ya meminjam di pinjol yang sama? Iya, karena dari pas udah kedua itu saya tuh bingung harus nulangin 1 juta, sedangkan kan saya kerja gajinya bulanan. Jadi saya pinjam ke pinjol sebelah. Nah, jadi saya tutup lubang gali lubang. Sempat mendapat teror penagihan dan lain sebagainya waktu ditagih? Iya. Seperti apa Mbak? Sempat dia bilang mau disebarin data saya. Memang udah sebarin apa? Maaf? Data. Oh, data KTP saya. Terus udah gitu, memang dia sempat udah sebarin. Terus udah gitu saya sampai ada temen sama orang tua saya yang bilang, ini ada yang nyariin. Terus saya bilang, udah biarin aja, diemin aja. Terus akhirnya dia tetap meneror saya. Dia bilang, nanti dia bilang saya bakal ke rumah Mbak. Tapi saya bilang ya nanti saya tunggu. Terus udah gitu Mbak jangan main-main sama saya ya. Dia bilang, waktu itu nanti, terlambat membayar Mbak Titanya? Iya, saya telat. Terus udah gitu saya bilang, ya nanti saya bayar. Ya Mbak tuh sudah, saya lagi tuh telat 2 hari. Mbak ini udah kena bunga 50.000, jadi 1 harinya tuh 25.000. Oh, oke, baik. Dan setelah itu Mbak Tita sempat meminjam lagi atau seperti apa? Terus saya akhirnya minjem di pinjaman lain. Dari pinjol lain? Iya, jadi pinjaman lain buat nutup dia. Terus jadi dari pinjol yang satu ini saya juga agak kepusingan bayar, jadi saya pinjam online pinjaman satu lagi.
Ya kayak gitu sih, jadi akhirnya saya tutup lubang gali lubang, tapi pernah Pinjol kok yang sempat kemudian Mbak Tita tempati untuk meminjam kembali, itu dapat dari mana aksesnya? dari Dari siapa? ini, apa namanya, ada di aplikasi. Ada di aplikasi ya, oke. Ada di aplikasi, tapi memang itu ilegal sih, soalnya pas begitu saya biasanya kalau yang legal kan ada keterangan OJK, kalau terus AFE, kalau yang ini tuh enggak, langsung Oh. masuk aja gitu. Oh, oke, baik. Saya ingin ke Kang Asep dulu nih. Kang Asep, Ya. ketika kemudian meminjam uang, setelah itu ada intimidasi yang didapatkan oleh seperti yang diceritakan Mbak Tita tadi, ada intimidasi, ada ancaman kalau tidak dibayarkan, kemudian ini akan disebarkan, ada ancaman dan sebagainya. Itu bisa dilaporkan ataukah itu bisa masuk dalam ranah hukum, Kang Asep? Ya, yang pertama ini hubungan pinjam meminjam ya antara pengusaha dan konsumen. Ya. Pengusahanya ya dengan segala macam cara promosi ya mempengaruhi kemudian kebutuhan masyarakat kata itu atau hal-hal lain ya 500 ke 500 itu adalah hubungan betul itu keperdataan utang piutang. Kan ketika utang piutang itu paling bedo, ada penipuan, ada paksaan, fatal. Sekarang ketika itu ada ancaman, ada intimidasi, itu adalah kriminal. Jadi kriminal tadi bisa banyak karena undang-undang ITE, karena elektronik kan, nah itu bisa karena ilegal aksesnya, karena kesusilaannya, itu lebih jauh lagi, ada undang-undang perlindungan konsumen. Jadi banyak aspek hukum yang menyangkut pinjol ini. Nah, tapi sekali lagi ya dua aspek ini harus dibedakan. Jadi hubungan keperdataan utang tersendiri, tapi lain. Kita lihat bunganya di atas bunga rata-rata atau di atas bunga undang-undang itu adalah pengriba. Sudah dihapuskan, itu tidak boleh perundang-undangan. Ya. Bisa dibatalkan. Ada perjanjian yang standar kontrak, yaitu bisa masuk undue influence, misuse of harden. Artinya ada tidak kesepakatan kedua belah pihak. Jadi betul utang piutang, tapi itu bisa batal karena di situ ada dwelling bedrock. Tapi pidananya jelas tanpa harus dilaporkan, penyidik ya karena delik biasa bukan delik aduan harus bergerak. Makanya saya bilang disayangkan ya, tapi kita apresiasi lah setelah apapun harusnya sudah sejak lama. Ini kejadian itu sudah sejak lama yang harus diproses. Kalau ini didiamkan khawatir karena masyarakat sampai gang-gang itu kan semua ya tadi butuh entah 400, 500 walaupun dia terima 300, tapi kan nilainya sekarang kita tahu hampir ratusan triliun, perusahaannya juga ratusan. Nah, masyarakat terpesona oleh janji-janji gombal dari perusahaan itu. Sementara masyarakat tadi entah kebutuhan, entah apapun alasannya, dia yang penting gampang lah pinjam duit, tutup lubang, gali lubang. Kang Asep, kalau misalnya begini, ketika proses peminjaman dilakukan tidak ada kontrak jelas terkait dengan berapa bunga dan terkait dengan berapa bunganya, kemudian bagaimana prosedur pengembalian, apakah itu masuk kategori penipuan? Nah, di hukum tuh gini, yang pertama bahwa hubungan keperdataan kita utang piutang adalah ya telah terjadi, lisan pun telah terjadi, itu dianggap ya standar itu. Kemudian tidak ada standar kotak nggak ada masalah, tapi karena udah terjadi, karena apalagi ada dokumentasi elektronik, informasi elektronik itu salah satu alat bukti. Nah, yang jadi masalah itu sekarang kan, nah tadi kan tiba-tiba dia tidak tahu jumlah dari pinjam 500 dikasih cuma 300 sekian ya, dia bunganya sekian. Nah, itu saya katakan walaupun untuk perjanjian terjadi ya. Nah, kontraktualnya itu terjadi, tapi karena di dalamnya ada penipuan, ya ada duang, bahasa hukumnya ada dwelling bedrock, ada penipuan, paksaan, ancaman, itu batal dengan sendirinya. Itu KUH Perdata telah mengatur dengan sendirinya itu. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Tongam lagi, Pak Tongam. Ini kan begini, meskipun saat ini semuanya bergerak, polisi, kemudian juga kita tahu dari OJK juga bergerak begitu, tapi ini kan masih banyak, masih terus tumbuh begitu dan masyarakat masih terus terjerat di dalamnya. Kedepannya kemudian akan seperti apa? Mencegah ini terus tumbuh subur gitu, Pak? Ya benar. Jadi ini tentu merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks ya, yang melibatkan banyak sektor ya, kementerian lembaga. Karena apa? Karena pinjaman online ini merupakan kemajuan ekonomi digital ya, yang memang aksesnya itu bisa sangat mudah dilakukan oleh pelaku dan juga masyarakat kita yang saat ini rata-rata punya smartphone. Oleh karena itu memang apa yang kita lakukan adalah tetap mengedukasi, meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat kita waspada ya. Ini ibarat supply demand.
bagaimana supply itu ada karena demand-nya banyak. Oleh karena itu demand-nya ini kita pengaruhi. Dari sisi pelaku kita tetap lakukan pemberantasan, kita umumkan ke masyarakat. Karena pemberantasan ini bukan merupakan solusi yang sangat itu sekali ya, karena kita blokir hari ini, besok dia ganti nama, bikin baru lagi. Seperti kita. Iya. Jadi ditutup hari ini, diblokir hari ini, bikin lagi yang baru. Itu yang terjadi ya, Pak? Oke, sepertinya kami ada Pak Tongam sudah bisa mendengar saya? Iya, bisa. Nah, jadi yang terjadi adalah hari ini ditutup, besok bikin baru lagi. Begitu yang didapati oleh OJK, Pak? Iya. Namun demikian memang pemblokiran ini sudah bisa mengerem laju mereka ya. Kalau kita lihat paling banyak itu di 2019 sebenarnya sebelum pandemi. Ada 2.400 lebih di sana. Kemudian turun lagi 2020, 2021 sekitar 500. Dan oleh karena itu memang edukasi ke masyarakat ini memang yang perlu kita perkuat. Oke, baik. Sekarang ini kalau dari catatan Pak Tongam ada berapa banyak yang masuk begitu, yang ada saat ini pinjol-pinjol ilegal ini? Iya, pinjol ilegal ini tidak kita tahu ya berapa saat ini karena memang tidak pernah ada pelaporan atau pencatatan di sana. Itulah ciri khas mereka. Jadi kalau dikatakan berapa sekarang ini ya kita mungkin, tapi menurun dari 2019 dari data yang ada pada kami ya, walaupun memang banyak indikator lain yang mengatakan menurun, tapi salah satu data yang ada di kita, jumlah yang kita hentikan, kita blokir itu menurun sampai 2021 ini. Tetapi kalau jumlahnya ya kita nggak tahu. Cuma memang ini kita bisa lihat ya, bahwa fenomena ini akan terus ada ya, terus ada karena kita lihat permasalahan akarnya sebenarnya. Bukan pinjolnya, pinjol itu kejadian di belakangnya. Permasalahan akarnya itu adalah masyarakat kita seperti, mohon maaf Bu Tita, ini kan mungkin dia nggak tahu aksesnya itu pinjol itu ilegal atau enggak. Dia nggak ngecek itu. Jadi masalah literasi, edukasi ini sebenarnya yang pertama. Yang kedua juga perilaku masyarakat kita ya. Artinya dia ada juga yang sudah mengetahui bahwa itu pinjol ilegal karena kita lihat masyarakat kita minjam dari 10, bahkan ada yang 141 loh. Ini dia udah tahu itu bagaimana dia gali lubang tutup lubang itu adalah dari ilegal, tetapi nggak dihentikan. Jadi itu juga perlu kita didik masyarakat kita apabila tidak mampu membayar pada utang pertama, jangan lagi gali lubang, akan sangat berbahaya. Di situ sehingga makin stres dia. Oke, Pak Tongam, ini kan kalau kita lihat ya, tadi Bu Tita misalnya meminjam dari 2 pinjol ilegal, dan kemudian kita tahu ada banyak sekali pinjol ilegal. Adakah concern dari SWI ini misalnya, mungkinkah ini ada sindikatnya? Ini adalah sindikat begitu, pinjol-pinjol ilegal ini? Iya, bagaimanapun juga ini kan penipuan. Tadi Pak Asep mengatakan ini ada kejahatan di sana, bahwa ini kalau penjahat itu kan pasti cari modus apapun untuk melancarkan kegiatannya. Nah, diindikasikan memang ini dugaan mereka ini satu kelompok. Contohnya kita pinjam di pinjol A, kita akses data, kemudian data kita disedot sama dia. Ini kekuatan utama dari pinjol ilegal itu loh, perhatikan. Data kontak HP. Kalau mereka nggak memiliki data kontak HP kita semua, nggak apa-apa, cuma kita yang diteror. Itu kekuatannya. Nah, data kontak HP ini disebarkan antar mereka. Kemudian tiba-tiba masyarakat kita ada yang tidak mengajukan aplikasi pinjaman, dapat transfer. Dari mana? Ya dari sini. Jadi ini memang itu sindikat yang memang penjahat ya. Oleh karena itu memang masyarakat kita juga di samping kita literasi keuangan, kita literasi digitalnya juga harus kuat. Bagaimana kita menjaga data pribadi kita. Jangan, karena ciri utama dari pinjol ilegal, selalu meminta kita mengizinkan semua data, storage, dan phone book, kontak HP untuk diakses. Itu ciri utamanya. Kalau kita nggak setuju, nggak jadi pinjaman. Jadi itu, masyarakat agar hati-hati apabila ada meminta pinjaman online, meminta semua data kontak HP dan data bisa diakses, jangan izinkan, jangan akses. Walaupun tidak terjadi pinjaman seperti itu. Karena di dalam yang legal itu hanya bisa 3 hal yang bisa dikontak. Kamera, lokasi, dan suara. Tidak ada data kontak dan data storage diakses. Nah, ini perhatikan masyarakat kita. Oke, baik. Jadi penting sekali untuk kita melindungi diri kita sendiri begitu dengan menjaga hal-hal yang bersifat privasi ya, seperti nomor telepon dan identitas diri kita. Saya ingin ke Kang Asep. Kang Asep, ini kan semua sekarang lagi banyak polisi bergerak ya, digerebek begitu. Kemudian ada banyak sekali dan tidak hanya di satu wilayah, ada di beberapa wilayah begitu polisi bergerak. Ada banyak yang ditangkap. Tapi kan masih cukup banyak ya jumlahnya pinjol-pinjol ilegal ini. Menurut Kang Asep ini, bagaimana kemudian nasib dari mereka yang menjadi korban, bukan korban, saya katakan mereka yang meminjam di sana setelah ini ditangkap,
kedepannya akan seperti apa nih bagi para peminjam-peminjam di pinjol-pinjol ilegal yang sudah digerebek oleh pihak kepolisian, dibekukan dan sebagainya? Ya, yang pertama kan ditangkap utangnya nggak lunas, ya itu bercatatan ya. Walaupun kata masalah itu adalah Mohon maaf Kang Asep, audionya sepertinya masih bermasalah. Oke, baik. Kalau begitu saya beralih dulu ke Mbak Tita. Mbak Tita, apa yang kemudian Mbak Tita harapkan? Ada antisipasi tersendiri yang kemudian setelah terjerat dalam kasus ini, ada antisipasi tersendiri yang dilakukan agar tidak terulang kejadian serupa. Apa yang kemudian Mbak Tita harapkan ke depannya juga dari pemerintah? Ya, saya sih pengennya dari diri saya sendiri, saya kan udah mulai dikit-dikit saya lunasin. Untuk kedepannya sih untuk cara penagihannya jangan kasar. Soalnya kemarin, saya juga lupa kemarin itu dia sempat mau lapor ke RT saya, bilang mau bikin kegaduhan gitu. Terus saya saking ketakutannya saya bilang suami, dan saya bilang sama suami sama Pak RT-nya, kalau nanti ada yang datang lapor kayak gimana, nggak usah dihirauin Pak, nanti langsung Bapak cuekin aja, saking saya takutnya gitu. Karena kan kalau dia bikin kalau dia bikin marah-marah di sini kan saya malu gitu. Kalau harapan saya sih ke depannya, kalau untuk cara penagihan yang baik-baik aja gitu sih. Untuk bunga juga jangan terlalu besar. Oke, baik. Berhati-hati juga ya Mbak Tita, jangan sampai terjerat berulang dengan pinjol ilegal. Tadi sudah dijelaskan Pak Tongam, harus berhati-hati. Saya ke Kang Asep, ke depannya kemudian harus seperti apa ini pemerintah? Selesaikah dengan kemudian menutup, memproses hukum, tapi selanjutnya seperti apa harusnya? Singkat saja Kang Asep. Pertama, literasi, edukasi, sosialisasi, bagaimana pemberdayaan dan pusat dan koperasi supaya mereka tidak terpesona oleh pinjol-pinjol ini. Karena Anda suka, pinjol-pinjol ilegal ini akan berkembang biak dan masih berlangsung. Bankir-bankir keliling yang sekarang main di online gitu kan salah satunya. Nah, walaupun sekarang penindakan berkelanjutan, sementara masyarakat yang masih tetap masih mau pinjam, ini akan berlangsung. Nah, perlu pertama adalah ketegasan dari penegak hukum ya untuk memberantas mereka dengan hukuman maksimal. Tapi masyarakat juga perlu edukasi literasi tadi katakan Pak Tobing ya. Selama mereka masih pinjam dan butuh ya ini akan berlangsung. Jadi ya terus tidak akan lingkaran setan. Jadi artinya apa? Ya kedua belah pihak harus sama ya. Artinya peran serta masyarakat kehadiran negara dengan tindakan tegas. Tapi masyarakat juga harus sadar bahwa pinjaman ke mereka itu dalam mencelakakan mereka sendiri. Kemudian, pinjol-pinjol ini terutama mungkin di kalangan paling bawah ya, satgas sampai RT RW ya harus ditutup gitu kan supaya mereka diberitahukan, jangan sampai masyarakat terpesona. Berdayakanlah semacam koperasi di daerah dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa dilakukan sementara ini. Baik. Kesadaran kita juga penting sekali. Pak Tongam, terakhir singkat saja Pak Tongam, apa yang ingin Anda sampaikan pada masyarakat? Ya, terima kasih. Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat yang saat ini mungkin ada banyak yang menyoroti mengenai adanya bunuh diri, menyakiti diri sendiri. Nah, kami menyampaikan tips agar tidak ada lagi kejadian seperti ini ya. Yang pertama, kalau sudah terjerat pinjaman online ilegal dan diteror atau tidak mampu bayar, yang pertama lakukan restrukturisasi. Minta mereka untuk mengurangi bunga, menghilangkan denda, memperpanjang jangka waktu sehingga kita mempunyai keleluasan untuk membayar. Yang kedua, jangan coba-coba meminjam untuk menutup utang lama. Jangan gali lubang tutup lubang, akan sangat berbahaya. Yang ketiga, kalau sudah dapat teror, intimidasi dari mereka, pertama blokir semua nomor kontak yang meneror. Walaupun ganti-ganti nomor, blokir semua. Yang kedua, beritahu kepada semua nomor kontak kita untuk mengabaikan itu semua, agar kita tidak dipermalukan. Dan yang ketiga tentunya lapor ke polisi agar dilakukan proses hukum. Demikian, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih juga kepada Kang Asep Iwan Iriawan selaku ahli hukum pidana, dan juga terima kasih untuk Mbak Tita adalah salah satu korban dari pinjol ilegal ini. Kita semua penting sekali untuk sadar tentang literasi tentang keuangan, dan juga penting sekali sadar untuk menjaga hal-hal privasi kita seperti data kita dan lain sebagainya untuk tidak terjerat dalam pinjol-pinjol ilegal seperti ini. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih juga Mbak Tita, sehat selalu.